terumbu karangnya ditambang Ditambang untuk diperjualbelikan dan untuk jadi pondasi bangunan. diperjualbelikan artinya Ada untuk beberapa terumbu karang bagus nih ya, yang diperjualbelikan untuk dijadikan hiasan, untuk hiasan lah, aquascape, hiasan, akuarium gitu dan sebagainya ya. atau hanya sekedar pajangan. Oke. Terus yang besar-besarnya ditambang juga untuk dijadikan pondasi, karena memang di pulau itu tidak ada batu. Oke. Kalau mau ya bisa sih didatangkan dari luar, tapi Mahal. Kalau itu kan gratis ya, iya. tapi rusak. Makanya di daerah-daerah yang kita lakukan kegiatan transplantasi itu biasanya kita juga mengedukasi masyarakatnya gitu, biar masyarakat paham apa itu terumbu karang, apa itu fungsinya dan apa manfaatnya bagi mereka gitu. Ketika mereka sudah tahu ini, mereka sadar bahwasanya terumbu karang ini adalah memang ekosistem yang memang harus dijaga gitu, tidak hanya untuk mereka tapi juga untuk anak cucu mereka gitu. Oke. Selama ini yang konsen melakukan rehabilitasi sebenarnya pihak mana aja? Boleh disebut atau gimana nih? Perlu uang besar kan sebenarnya? Perlu pendanaan nggak yang besar? Kira-kira peran apa yang ini nih pertanyaan gini. Apa yang diharapkan dari Mas Nopit sebagai pemerhati peneliti terumbu karang terkait dengan kondisi terumbu karang kita yang cenderung menurun dengan kebutuhan untuk kita segera melakukan rehabilitasi. Nah itu seperti apa nih yang diinginkan oleh Mas Nopit nih kira-kira? Iya berat sekali, harus berat nih terakhir soalnya ini mau terakhir. Menurut saya begini sih Mas Nurdin, perlu ada bukan edukasi juga ya, tapi perlu ada pemberitahuan lah kepada masyarakat. Informasi ya, masih. Nah kayak gini nih sebenarnya membantu nih kepada masyarakat kalau nonton kan paham mereka sebenarnya apa yang harus dilakukan kan. Pertama edukasi, ya istilahnya penambahan pengetahuan lah kepada mereka tentang pentingnya terumbu karang. Satu. Karena begini. Sebenarnya tidak ada masyarakat juga ya. Kepada pengambil kebijakan juga rasanya perlu juga mereka paham. Maksud saya begini Mas. Dari yang saya alami ya. Oke. Siap. Kita dari sekolah SD, SMP, SMA ya. Kita mungkin tahu lah terumbu karang. Hanya sebatas terumbu karang. Iya, bener. Gue dulu gambarnya ini gunung. Kita dulu diajak orang tua main ke pantai gitu kan. Tiba-tiba kita nginjak apa tuh Pama gitu, itu karang. Hanya sebatas itu Mas. Iya kan. Tapi kita nggak peduli gitu kan. Ternyata diinjak-injak di apa gitu kan ya. Nah sekarang informasinya harus lebih nih ke masyarakat gitu. Oke. Bahwasanya terumbu karang ini adalah hewan makhluk hidup gitu kan ya. Yang fungsinya ada banyak, manfaatnya juga ada banyak. Gitu. Nah terutama kepada masyarakat yang memang bersentuhan dengan ekosistem ini, misalnya kayak nelayan atau masyarakat yang tinggal di pesisir gitu Mas. Nah kita kasih informasi yang lebih, menurut saya sih itu. Dengan mereka terinformasikan dengan baik, gitu kan ya, sehingga mereka ya sadar gitu bahwasanya terumbu karang ini adalah ekosistem yang memang harus dijaga gitu. Saya pikir itu sih Mas. Berarti baik itu kalau balik lagi ke pemerintah, stakeholder gitu kan ya, itu kan juga sebenarnya karena pemerintah juga Mas. Ya karena ketika di awal mereka sudah terinformasi, jadi ketika mereka menjadi stakeholder pun atau mereka di pemerintahan pun mereka udah paham juga gitu. Nah, saya pikir aman sudah itu. Jadi kendalanya sekarang adalah masyarakat ya. Mas Nopit mengalami ya kalau di masyarakat kalau waktu mau rehabilitasi itu mengalami kesulitan itu ya. Artinya pemahaman mereka, walaupun mereka sehari-hari jadi nelayan gitu, masih nggak paham juga gitu kadang-kadang. Seperti itu kondisinya. Ada salah satu contoh. Coba. Ya, tapi saya sebut pulaunya deh. Nggak apa-apa, deketin mas. Itu di 2015 kalau nggak saya pernah ke pulau itu. Itu terumbu karangnya memang
dalam kondisi sedang ke buruk lah. Tidak ada kondisi yang baik juga sih memang terumbu karang di daerah itu, di pulau itu. Nah, ketika kemarin kita ada saya ke sana lagi, berkunjung ke sana lagi, Mas. Itu habis. Habis. Habisnya Sekeliling pulau itu bisa dibilang habis. Bisa dibilang habis. kenapa itu? Dia dirusak tadi itu. Dirusaknya kenapa? Dimanfaatkannya untuk apa itu? Jadi terumbu karangnya ditambang Ditambang untuk diperjualbelikan dan untuk jadi pondasi bahan bangunan. diperjualbelikan artinya Ada untuk beberapa terumbu karang bagus nih ya, Heeh. yang diperjualbelikan untuk dijadikan hiasan, untuk ya, hiasan lah, aquascape, hiasan. akuarium gitu dan sebagainya ya. Atau hanya sekedar pajangan. Oke. Terus yang besar-besarnya ditambang juga untuk dijadikan pondasi. Karena memang di pulau itu tidak ada batu. Oke. Kalau mau ya bisa sih didatangkan dari luar, tapi Mahal. Kalau itu kan gratis ya. iya. Tapi rusak. Ya. Yang ketiga di pulau itu itu rata-rata masyarakat di situ bisa dibilang 90% itu lah kakak ya, itu punya kapal. Dan mereka semuanya kan lembu jangkarnya kan di situ Mas, di pantai yang Ada terumbu karangnya. Tarik-tarik habis. jadi Ngeri ya. 2015, 2020 atau 2021 6 tahun Mas ya. 6 tahun ya. Habis. Kalau merehabilitasinya butuh berapa lama nih? Nggak pertumbuhan terumbu karang itu sebenarnya kecepatannya berapa sih? Ya dari referensi saya baca kan pertumbuhan karang yang cepat itu kan Enggak, dari pengalaman Mas Nopit aja yang selama ini Mas Nopit kerjakan nih, yang udah dikerjakan sama Mas Nopit nih, pengalamannya paling cepat itu tumbuh karang jenis Acropora Mas. aku nggak tahu itu. Jenis Acropora dia yang Nanti bentuknya dicari nanti ya, nanti ditayangin ya. yang bentuknya benar-benar kayak pohon sih memang, di bercabang-cabang kayak Acropora. pohon dia. Acropora. Acropora, oke. Nah itu dibandingkan dengan jenis-jenis terumbu karang yang lain, jenis Acropora ini yang paling cepat pertumbuhannya. Itu bisa 3 cm setahun. 3 cm setahun. Ya. Bisa kebayang itu ngebalikinnya. Itu udah yang paling tinggi ya Mas. Kalau yang rusak misalkan di Anambas kemarin kita ketemu 6 sampai 10 cm setahun. Nah, itu cepat banget deh. Lumayan. Itu berarti paling cepat ya selama ini Mas Nopit tahu, itu paling cepat dengan kondisi tadi yang perairan bagus, masyarakatnya mendukung. Pokoknya situasinya Dampak negatif. sangat-sangat bagus lah. Itu segitu ya. Berarti 10 cm ya. Bisa sampai 10 cm. Minimal 3 cm. Ya 3 cm setahun. Dibanding dengan kerusakan habis 6 tahun langsung habis, tak bersisa. Padahal itu pulaunya lumayan luas. Oke. Sepil nggak di mana itu? Dan masih di sekitar sini atau jauh? Di sekitar Jawa atau masih di Pulau Jawa. Oh, masih di Pulau Jawa. Dan saya pikir mungkin itu terjadi juga di beberapa pulau-pulau yang lain, kita nggak tahu. Iya, karena kan kita jangkauannya juga nggak seluas itu ya untuk semua daerah terumbu karang kita riset ya. Segitu parahnya ya? Parah kalau saya bilang sih. Iyalah. Habis Mas. Nggak kebayang itu, kita nggak bisa makan itu ikan. Tinggal kalaupun ada gitu ya karang-karang yang mungkin memang sudah tidak bisa tumbuh lagi, mati ya. Dibongkar gitu ya. Kayak semacam mungkin udah keras banget gitu ya, itu yang tinggal gitu. Tapi kalau lagi. Tapi kalau udah habis gitu masih bisa tumbuh lagi nggak dia? Masih bisa tumbuh dengan sendirinya nggak? Ini pertanyaan orang. Gini Mas, jadi terumbu karang butuh tempat keras untuk menempel. Oke. Nah kalau seandainya di daerah itu masih ada bekas-bekas karang yang keras gitu ya, karang mati yang keras atau apapun benda keras lah di situ yang stabil, dia bisa nempel. Itu bisa tumbuh lagi sih. Oke. Nah makanya transplantasi karang tadi itu kan ya? Ada medianya tuh, ya kan. Medianya. Nah media itu kan ada yang dari pipa paralon, ada yang yang paling bagus apa? Gitu kan ya. Tergantung sih Mas.
Tergantung apa? Tapi Lokasi atau saya tergantung apa? pikir yang semen ini bagus. Hmm. Apa? Yang pertama memang kita tanamkan di modul itu. Hmm. Yang kedua ya kita Modul tuh istilahnya tempatnya yang kita buatan ya, tadi ya? media tadi Oke, itu. media tadi ya. Oke. Transparan tadi itu. Yang pertama memang kita tanamkan, tancapkan di situ. Hmm. Yang kedua itu tadi Mas, perekrutan secara alami nanti, penempelan secara alami gitu Hmm. di pinggir-pinggirnya si media tadi, di semen tadi. Oh, dia ada yang bisa nempel sendiri ya, tanpa kita harus kita tempelin. Nah, sejauh mana masyarakat bisa melakukan itu? Apakah harus perlu pendidikan yang tinggi dulu atau cukup kita melakukan pelatihan, training barang seminggu untuk biar masyarakat nanti ke depannya nih masyarakat bisa masif nih melakukan itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa sekali. Itu mudah menurut Mas Nobit, gampang atau perlu sesuatu yang khusus? Yang Enggak, itu mudah kok untuk mentransplantasi terumbu karang itu mudah. Ya tergantung medianya sih ya. Memang ada kan ada banyak media yang bisa kita jadikan untuk media transplantasi Mas. Nah, mulai dari yang murah sampai yang mahal gitu ya. Ya kayak yang semen tadi sih memang mahal karena kan butuh semen, pasir, kerikilnya gitu untuk membuat media itu. Tapi ada ada media lain nih yang murah yang bisa kita lakukan atau masyarakat lakukan untuk transformasi terumbu karang. Oke, berarti masyarakat pada prinsipnya bisa karena memang sederhana caranya, teknologi dan bisa dilakukan ya. Yap. Tinggal bagaimana kemauan dari berarti berarti pentingnya kita memahamkan kepada masyarakat manfaatnya itu tidak secara langsung dia terima gitu. Kalau dia kayak tadi nih misalkan tadi Mas sempat cerita dia menggali, mengambil itu kan dia mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung nih. Kalau dia nangkep ikan kan nggak langsung karena dia nggak secara langsung nih. Ya, Karena dia nggak paham, karena kan nggak paham ikan itu ternyata hidupnya di situ nggak paham gitu. Nah itu pemahaman itu rasanya yang perlu kita ya tingkatkan sih, literasi tentang bagaimana pentingnya kita menjaga sekarang upaya kita menjaga dan merehabilitasi nih yang masih ada kita jaga dengan baik, yang masih bagus kita bagus ya kan, yang kita jelek coba kita perbaiki. Nah untuk memperbaiki ternyata prosesnya Mas Nabit bilang panjang, setahun aja cuma tumbuh 10 cm segini doang. Ngerusak segini butuh waktu cuma sehari 2 hari gitu kan, luar biasa. Ada lagi Mas Nabit yang terkait dengan terumbu karang yang saya nggak ngerti yang mau disampaikan nih? Saya rasa ya itu Mas, apa ya, sayang sih kalau sampai terumbu karang di kita ya di Indonesia rusak atau mungkin sampai tidak ada lagi gitu ya sayang. Berarti kalau apakah mungkin nih kita nggak bisa makan ikan lagi, ikan laut ya, kalau terumbu karang kita nggak ada? Mungkin ya, sangat mungkin besar ya. Apakah hanya tergantung dengan terumbu karang? Ikan itu apakah hanya ikan karang ya? Atau kalau ikan-ikan yang besar kayak ikan tuna gitu, tergantung nggak dengan terumbu karang? Jadi sebenarnya gini Mas, jadi kalau kita berbicara ekosistem di laut, ya kan itu kan ada. Oh iya, ya, paham saya rantai makanan tadi ya. Iya, kalau satu nggak ada terputus yang lainnya nggak ada. Ya, terus apa namanya kan di pesisir itu kan ada ekosistem mangrove, ada ekosistem lamun, ada ekosistem terumbu karang. Itu terkait tuh? Ketiga-tiganya kan saling berkaitan. Nggak bisa dipisahkan tuh. Kalau bisa sih, tapi maksud saya mereka ini saling terkait. Dipisah ini maksudnya begini, jadi ada beberapa daerah yang cuma memiliki mangrove, namun tidak ada terumbu karang. Jadi nggak masalah. Nggak ada masalah. Ada juga beberapa daerah yang tidak punya lamun, tapi ada terumbu karang, nggak ada mangrove. Tapi tiga-tiganya ekosistem ini sebenarnya memiliki karakter yang hampir sama, Mas. Jadi tiga-tiganya ini adalah tempat ikan beranak pinak. Ya kan, tiga-tiganya ini adalah tempat ikan mencari makan. Tiga-tiganya ini adalah tempat ikan mengasuh anak-anaknya gitu.
Jadi bahkan ikan yang dari laut lepas Hmm. lepas itu juga kadang-kadang ada beberapa jenis ikan yang ketika dia Mau mau bertelur, bertelur apa itu ke cari darat, makan ke ke karang, ekosistem ke lamun, ke mangrove gitu ya. betul. Nah, Dan kadang-kadang kalau nggak salah kadang-kadang dia kecilnya kecilnya di lamun, besarnya dia di terumbu karang, habis itu ke ke laut. laut. Gitu. Iya, Iya kan? Nah, jadi bener. bisa kita bilang begini, ikan-ikan besar itu ada di tengah laut. Nah, Ikan-ikan kecil ada di di ekosistem pesisir lah. nah, Gitu kan, ya. Ikan besar ini kan butuh makanan. Makanannya iya, kan ikan kecil, Mas. iya, Mau dia kan ke pinggir. oke. Iya. Nah, ketika ikan-ikan yang kecil-kecil di pinggir itu nggak ada nih, gara-gara Dia mau, ekosistem terumbunya nggak ada, dia mau makan apa? Ujung oke, mati juga kan. iya. Makanya Wih, ngeri ya. saya bisa bilang begitu ya. Kalau ekosistem pesisir yang nggak terjaga, bisa jadi ikan nggak ada gitu. Karena putus. Iya, rantainya putus tadi. Oke, oke, rasanya cukup ngobrol-ngobrol kita nih dengan Mas Nopit luar biasa. Saya dapat ilmu yang banyak terkait dengan rehabilitasi, transplantasi, terkait dengan terumbu karang. Ternyata teman-teman terumbu karang itu hewan ya, Hewan. ternyata hewan. Jadi jangan sampai salah. Nanti kalau ada kuis atau pertanyaan jangan sampai salah tuh jawabnya. Dan menarik sekali bagaimana peran serta dari masyarakat ya, khususnya masyarakat tentang informasi terkait dengan pentingnya bagaimana pentingnya terumbu karang itu perlu semakin diperbanyak ya, khususnya di masyarakat pesisir ya Mas Nopit ya, karena pengalaman Mas Nopit saat melakukan rehabilitasi mengalami kendala itu ya, mengalami kendala terkait dengan peran serta masyarakat, pengetahuan mereka masih kurang, harus menjelaskan lagi. Nah itu yang perlu kita sama-sama kerjakan Mas Nopit. Oke, terima kasih Mas Nopit atas ini udah berapa jam nih? Kayaknya udah lebih dari 1 jam. Ada yang mau Ini disampaikan Mas Nopit ya, terakhir? ya Kira-kira jadi terkait dengan terumbu karang ini dengan apa yang sudah kita lakukan Mas Nopit lakukan? ya ini aja sih Mas apa namanya ini kan kita berbicara terumbu karang ya sebenarnya Iya, kan masih ada dua ekosistem lagi gitu kan. iya. Nah ini akan sangat bagus nih podcast ini dilanjutkan dengan si ekosistem lamun dan ekosistem si Nah, terakhir kita gabung mangrove ya gitu kan tiga-tiganya ya. ya. Iya jadi biar informasinya ke masyarakat yang Oke. mendengar podcast ini gitu ya lebih 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 full gitu sempurna Oke, gitu. oke. Makasih Mas Nopit. Baik, sahabat Bahari, kita cukupkan podcast kita. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Nopit. Terima kasih Mas.